Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hayul MB. Kali ini akan membahas tentang pendidikan bagi kehidupan. Namun sebelum saya bahas, silahkan isi komentar dan request mengenai keluhan-keluhan dan permasalahan atau butuh jawaban-jawaban mengenai kehidupan yang kalian jalani sehari-hari. Pendidikan bagi kehidupan, segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada yang namanya tujuan, dan tujuan itu tidak lepas dari prinsip dan hukum alam dalam kehidupan. Jika kita ada di suatu tempat, forum, lagi ngumpul sama teman, keluarga, bahkan ketika berada di sekolah, dan pada saat itu mendapatkan pertanyaan dari seseorang untuk kita, apa tujuan hidup kita? Maka pasti kita akan berpikir dan sedikit bingung apa tujuan hidup kita, apa tujuan pendidikan dalam kehidupan. Kebingungan itu akan datang dengan sendirinya. Tapi yang perlu sahabat ketahui, hidup tanpa tujuan itu seperti semut yang setiap hari tak henti-henti menggerakkan tubuhnya. Jadi setiap hari bergerak, sedangkan tujuannya tidak ada. Yang penting hidup. Atau juga seperti buah apel, buah anggur. Tapi buahnya hanya buah mainan yang terbuat dari tanah, dari kayu, yang tidak bisa dimakan. Atau juga seperti pelayar yang tersesat di tengah lautan, di mana di lautan itu penuh dengan gelombang ombak dan kita hanya pasrah. Mengenai pendidikan, banyak yang harus kita pahami, terutama konsepsi pendidikan bagi kehidupan. Kalau secara agama, tujuan hidup kita menyembah Tuhan. Dalam perspektif Islam, ya untuk menyembah Allah. Karena dalam Islam manusia wajib taat kepada Sang Penciptanya, ya sang pemilik manusia tersebut. Namun kita berusaha menelaah secara logika praktis. Dalam kehidupan yang kita jalani, banyak yang memandang pendidikan bagi kehidupan itu untuk meraih posisi yang lebih baik. Ya memang di mana-mana untuk meraih posisi yang lebih baik. Namun dalam konsepsi pemikiran yang sering kita temui, banyak yang menyandarkan pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan,
Menurut logika praktis, hal sedemikian sangatlah jauh, sungguh jauh sekali dari konsep tujuan pendidikan bagi kehidupan. Lalu bagaimana tujuan pendidikan bagi kehidupan menurut logika praktis? Mari kita telaah dari hal yang mendasar terlebih dahulu. Misalkan di sekolah, banyak saya temui di sekolah siswa yang merasa tertekan. Jadi segala sesuatunya didasari dengan tekanan. Belajar ditekan, ngerjakan tugas ditekan. Jadi segala sesuatunya didasari dengan tekanan. Belajar ditekan, ngerjakan ditekan. Hal sedemikian akan membuat siswa tidak tahu tujuan ia belajar. Tidak tahu pula ia belajar untuk apa. Ya, sama halnya dengan tidak punya tujuan. Mari kita coba perlahan-lahan menanamkan pola pikir kritis di dalam pendidikan. Namun secara positif, baik bagi pengajar maupun pelajar. Dengan cara apa? Maka dalam konsepsi pendidikan ada yang namanya merdeka belajar. Merdeka belajar ini barangkali bisa diterapkan di sekolah SMA, SMP, bahkan SD. Dengan cara apa? Pembelajaran secara demokratis. Demokratis yang seperti apa? Ya, jangan menekan. Lakukanlah sesuatu hal. Lakukanlah pembelajaran apa yang diberikan oleh pengajar terhadap pelajar. Memberangkatkannya dari hati. Perlu kita pahami juga, dan kita semua harus tahu, di dalam pendidikan itu tujuan utamanya mencari ketenangan dalam belajar. Jadi apapun yang kita pelajari, seberapapun ilmu yang kita dapatkan, jika tidak ada ketenangan, maka kosong. Dan lebih kejamnya lagi yaitu gosong. Jadi jangan heran jika banyak siswa yang tidak betah dan sering pindah-pindah sekolah. Walaupun banyak yang bertahan, maka capaian-capaian dalam pembelajaran itu tidak akan tercapai. Nah, selanjutnya
tujuan pendidikan bagi kehidupan? Jawabannya ya hampir sama. Untuk mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidup. Sebab setinggi apapun pendidikan yang kita tempuh, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, jika tidak mendapatkan ketenangan, tujuan utama dalam pendidikan belum tercapai. Jadi, tujuan utama pendidikan bagi kehidupan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tenang dari sebelumnya. Itu tujuan utama perspektif logika praktis. Misalkan mempunyai tujuan yang lain, ya tidak lepas dari bagaimana apa yang kita dapatkan dari pendidikan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi selama kita berproses di dalam pendidikan, belajar, mencari ilmu dan lain sebagainya, harus mempunyai tujuan yang kedua dalam pendidikan bagi kehidupan, yaitu bagaimana apa yang kita dapatkan dari pendidikan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi berpendidikan itu bukan untuk mencari pekerjaan, tapi untuk mencari ketenangan, dan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi